Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadina, NIM 19133069 dari D3 Akuntansi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan capital budgeting pada suatu perusahaan. Untuk membuat capital budgeting, kita menggunakan beberapa metode, yaitu metode average rate of return, payback period, net present value, internal rate of return, profitability index. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja pindah ke contoh. Hafiz Buana saat ini sedang mempertimbangkan diterimanya atau ditolaknya dua proposal usulan proyek, yaitu proyek A dan proyek B. Perusahaan A menggunakan metode penyusutan garis lurus dan proyek B menggunakan metode angka tahun. Informasi kedua proyek tersebut adalah sebagai berikut. Inisial investment proyek A senilai 30 juta, sedangkan proyek B senilai 40 juta. Umur ekonomisnya selama 6 tahun proyek A dan selama 6 tahun proyek B. Nilai residu dari proyek A yaitu 0, sedangkan proyek B yaitu 4 juta. Metode yang digunakan proyek A yaitu garis lurus dan proyek B yaitu angka tahun. Laba setelah pajak tiap tahun diperkirakan adalah sebagai berikut. Untuk proyek A, tahun pertama yaitu 5 juta dan proyek B yaitu 9 juta, 6 juta, 5 juta, 4 juta, 3,5 juta, dan 3 juta. Pertanyaannya adalah, analisislah kedua proyek tersebut yang mana diterima atau yang ditolak dengan menggunakan metode average of return atau payback period atau internal rate of return dengan bunga yang dipersyaratkan 15%, net present value dengan bunga yang dipersyaratkan adalah 15%, profitability index dengan bunga yang dipersyaratkan 15%. Selanjutnya kita langsung pindah saja ke Excel, karena pembuatan metode capital budgeting menggunakan Excel. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah membuat kerangka-kerangkanya di Excel. Pertama, kita akan membahas mengenai keputusan dengan menggunakan metode average return of return. Maka kita isikan dahulu untuk bunga setelah pajak. Dari proyek A tadi senilai 5 juta setiap tahunnya. Kita tinggal tuliskan 5 juta. Untuk proyek B yang pertama yaitu 9 juta. Yang kedua yaitu 6 juta. Yang ketiga yaitu 5 juta. Yang keempat yaitu 4 juta. Yang kelima 3.500.000. Dan yang keenam 3 juta. Selanjutnya kita perlu mencari depresiasi dari proyek A dan proyek B. Untuk proyek A yaitu dengan cara sama dengan ketik SLN, buka kurung, kita perlu mengisi nilai investment dari proyek A yaitu 30 juta. Dan proyek B yaitu 40 juta. Baru kita isikan depresiasinya yaitu dengan cara sama dengan SLN, buka kurung, klik nilai investment dari setiap proyek, kemudian kita absolutkan, kemudian titik koma, kemudian titik koma, kemudian 0, titik koma, 6, lalu tutup kurung, lalu enter. Selanjutnya kita tinggal
copy ke bawah. Untuk proyek B, yaitu dengan sama dengan SYD buka kurung I7 diabsolutkan, kemudian titik koma, kemudian kita tulis 4 juta, kemudian titik koma, kemudian G 9, titik koma 9. Maaf. 6, titik koma F9. Enter. Kemudian kita tinggal copy ke bawah. Selanjutnya kita cari cash inflow, yaitu dengan cara sama dengan EAT dari proyek A kita tambahkan dengan depresiasi, kemudian enter. Setelah kita peroleh hasilnya, kita tinggal copy ke bawah. Sama dengan proyek B, proyek A, proyek B juga begitu, yaitu EAT ditambah dengan depresiasi, kemudian enter. Dan kita tinggal kopikan ke bawah. Selanjutnya kita carikan rata-rata dari EAT, itu sama dengan average buka kurung kemudian enter. Sama dengan rumus yang sama. Tutup kurung lalu enter. Maaf. Rumus mencari rata-rata. Mohon maaf, ini kita ketinggalan satu kali copy ke bawah. Enter. Sama dengan buka kurung enter. Selanjutnya yaitu kita cari average investment yaitu dengan cara sama dengan untuk proyek A terlebih dahulu, sama dengan initial investment kita bagi dengan 2, kemudian proyek B sama, kemudian enter. Selanjutnya kita mencari nilai AR proyek A dengan cara sama dengan C15 dibagi dengan E16, kemudian enter. Dan kita cari untuk proyek B. Kita jadikan dalam bentuk persen. Selanjutnya kita buat kesimpulan dari proyek A, yaitu sama dengan if buka kurung D18 sama dengan kutip, titik koma, kutip, titik koma, if buka kurung D18 besar dari I18, maaf H18,
titik koma, kutip, diterima, titik koma, kutip, titik koma, kutip, ditolak, tutup kurung, kemudian enter. Untuk kesimpulan proyek B itu sama dengan if buka kurung H18 sama dengan kutip 2 kali, titik koma, kutip 2 kali, titik koma, if buka kurung H18 besar dari D18, titik koma, kutip, diterima, titik kutip, titik koma, ini kutip, titik koma, kutip, ditolak, kemudian tutup kurung, lalu enter. Beginilah untuk mengambil keputusan dengan metode average rate of return. Selanjutnya kita pindah ke dalam metode payback period. Untuk kolomnya sama, kita tinggal copy saja. Untuk mempersingkat waktu, karena cara pencarian rumus-rumusnya sama. Selanjutnya kita carikan payback periode proyek A, yaitu dengan cara sama dengan E7 kita bagi dengan E16, kemudian selanjutnya kita cari PP dari proyek B. Untuk initial investment kita gunakan rumus sama dengan I7, kemudian enter. Selanjutnya yaitu menggunakan rumus I8, I9, kemudian enter. Kita tinggal copy ke bawah. Dan untuk saldo cash inflow, ini inflow. Kita tambahkan cash inflow di tahun pertama dengan tahun kedua. Kemudian enter. Untuk di tahun ketiga kita gunakan sama dengan I11. Kemudian enter. Ini sama dengan saldo di tahun kedua kita tambah dengan cash inflow di tahun ketiga, kemudian enter. Kelebihannya yaitu kita peroleh dengan cara sama dengan saldo cash inflow di tahun ketiga kita kurangi dengan cash inflow di tahun pertama, dan enter. Selanjutnya untuk mencari kelebihan bulan yaitu dengan cara sama dengan kelebihan dibagi dengan saldo cash inflow sampai tahun ke-3 kita kalikan dengan 12, kemudian enter. Karena karena cash inflow tahun pertama dengan saldo cash inflow sampai dengan tahun kedua masih kecil dari initial investment, nilai initial investment, maka kita tambahkan keterangan belum terpenuhi. Sedangkan untuk saldo cash inflow sudah besar, maka kita buat sudah melebihi dari 40 juta, maka kita tuliskan sudah terpenuhi. Selanjutnya kita mencari payback proyek dari proyek B, yaitu dengan cara sama dengan buka kurung 3 dikali 12 tutup kurung dikurang buka kurung H26 tutup kurung, kemudian kita bagi dengan 12, kemudian enter. Selanjutnya kita cari dengan kesimpulan dari proyek A, yaitu sama dengan if buka kurung
D18 sama dengan kutip, titik koma, kutip 2 kali, titik koma, if, buka kurung, D18 kecil dari H28, kemudian titik koma, kutip, diterima, titik koma, kutip, titik koma, kutip, ditolak, titik koma, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Selanjutnya kita cari kesimpulan proyek B, yaitu sama dengan if, buka kurung, I28 sama dengan H28 sama dengan kutip 2 kali, titik koma, kutip 2 kali, titik koma, if, buka kurung, H28 kecil dari D18, titik koma, kutip, diterima, kutip, titik koma, ditolak, titik koma, tutup kurung, kemudian enter. Selanjutnya kita cari IR atau disebut dengan internal rate of return. Saya sudah memindahkan datanya, maksudnya sudah saya kopikan karena caranya masih sama. Selanjutnya kita tinggal mencarikan investasi awal, yaitu dengan cara sama dengan min 30, kemudian enter. Selanjutnya kita carikan cash inflow di tahun pertama, yaitu sama dengan E9, kemudian enter. Kita copy saja ke bawah biar agar lebih cepat. Kemudian kita ketikkan IER yang diharapkan, yaitu 15%. Dan untuk mencari IER aktual, yaitu sama dengan IR, buka kurung, D19 sampai D25, kemudian titik koma, D26, tutup kurung, kemudian enter. Selanjutnya yaitu untuk proyek B sama dengan min, kemudian enter. Caranya sama dengan proyek A. Kemudian kita tinggal copy ke bawah, enter. Kita ketikkan yang diharapkannya tadi 15%. Kemudian untuk mencari IRR aktual, yaitu sama dengan ketikkan IRR, kemudian buka kurung, H19 hingga 25, titik koma, H26, tutup kurung, kemudian enter. Selanjutnya kita cari kesimpulan dari proyek A. Sama dengan if, buka kurung, D27 sama dengan kutip, titik koma, kutip, titik koma, if, buka kurung, D27 besar dari H27, titik koma, kutip, diterima, kutip, titik koma, kutip, ditolak, kutip, tutup kurung, kemudian enter. Kemudian kesimpulan proyek B itu sama dengan if, buka kurung, H27 sama dengan kutip 2 kali, titik koma, kutip 2 kali, titik koma, if, buka kurung, H27 besar dari D27, titik koma, kutip, kemudian diterima, kemudian ditolak, kemudian kutip, tutup kurung, kemudian enter. Kita akan masuk ke metode yang terakhir, yaitu metode net present value and profit
profitability index. Tabelnya masih sama, kita hanya akan mencari lanjutannya. Si awal sama dengan E7, kemudian enter. Yang cash flow investasi tahun 1 yaitu sama dengan E9, kemudian enter. Kita copy ke bawah lagi. Tingkat suku bunganya tadi yaitu 15%. Kemudian NPWV-nya itu sama dengan NPV, bukan NPWV. NPV buka kurung D26 titik koma D20 sampai D25 tutup kurung dikurang D19, kemudian enter. Untuk PI sama dengan buka kurung D19 ditambah D27 tutup kurung dibagi D19, kemudian enter. Selanjutnya investasi awal proyek B sama dengan I7, cash inflow tahun pertama, tahun ke-6. Tingkat suku bunga kita ketikkan 15%. NPV-nya itu sama dengan NPV buka kurung H26 titik koma H20 sampai H25, kemudian tutup kurung, kemudian kita kurangkan dengan H19, kemudian enter. Untuk PI sama dengan buka kurung H19 ditambah H27, kemudian tutup kurung, kemudian kita bagi dengan H19, kemudian enter. Selanjutnya yaitu kita cari kesimpulan untuk proyek A sama dengan if buka kurung D27 sama dengan kutip 2 kali, titik koma kutip 2 kali, titik koma if buka kurung H27 besar dari D27 besar dari H27, kemudian titik koma kutip, kemudian diterima kutip, titik koma kutip, ditolak, kemudian tutup kurung 2 kali. Selanjutnya untuk proyek B yaitu sama dengan if buka kurung H27 sama dengan kutip 2 kali, titik koma kutip 2 kali, titik koma if buka kurung H27 besar dari D27, kemudian titik koma kutip diterima, titik koma kutip ditolak, kutip tutup kurung, kemudian enter. Selanjutnya untuk kesimpulan PI proyek A yaitu sama dengan if buka kurung D28 sama dengan kutip 2 kali, titik koma kutip 2 kali, titik koma if buka kurung D28 besar dari H28, titik koma kutip diterima, kutip, titik koma kutip ditolak, tutup kurung 2 kali, kemudian enter. Selanjutnya untuk proyek B itu sama dengan
if buka kurung H28 sama dengan kutip titik koma kutip 2 kali titik koma if buka kurung H28 besar dari D28 titik koma kutip diterima titik koma ditolak kemudian enter. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Dari kesimpulannya yaitu dari keempat metode ini PT Hafiz Maulana menerima proyek A. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.